Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 2103031004, Prodi PG PAUD, dosen pengampu Ibu Wiwi Okta Susilawati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesejarahan Pancasila sebelum kemerdekaan. Pertama yaitu Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Menurut John Gardner menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Pada sidang penyelidik usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI, yakni sebuah badan bentukan penjajahan Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama. Pada tanggal 29 Mei 1945, selaku ketua lembaga tersebut, Dr. Raziman Wet-Yoningrat meminta kepada para anggota sidang untuk menegakkan dasar negara Indonesia merdeka. Kedua, yaitu periodisasi sejarah Pancasila. Ada dua konsep pokok periodisasi pemikiran Pancasila yang akan digunakan sebagai pendekatan. Pertama, yaitu pendapat yudilatif yang menteoritisasi fase pemikiran Pancasila menjadi tiga, yaitu fase pembuahan, perumusan, dan fase pengesahan. Kemudian yang kedua adalah pendapat Djoko Siswanto yang menyempurnakan konsep Pranarka, menyebut bahwa periodisasi pemikiran Pancasila berlangsung menjadi 5 fase pokok, yaitu fase penemuan, perumusan, ideologis, reflektif, kritik, revitalisasi, dan fase refungsionalisasi. Ketiga yaitu zaman purbakala dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada zaman purbakala, misalnya menurut yudilatif, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen. Dan ada juga pada zaman kerajaan Kutai Karnegara, misalnya, kita telah mengenal dan menemukan nilai-nilai seperti nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Keempat, yaitu zaman pergerakan nasional. Sejak kolonialisme menjangkarkan kuasanya di bumi Nusantara, khususnya pada masa Foch dan pemerintah Hindia Belanda, bangsa Indonesia mulai sedikit demi sedikit menyamai kesadaran nasionalnya, yakni bersatu secara bersama-sama untuk mengusir penjajahan yang menguasai mereka berabad-abad lamanya. Materi yang kedua yaitu kesejarahan Pancasila menjelang dan pasca kemerdekaan. Pertama yaitu zaman kemerdekaan. Perumusan dasar negara Indonesia, Pancasila sebenarnya secara definitif dimulai dan dirintis sejak berdirinya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yakni sebuah lembaga bentukan Jepang. Seperti banyak ditulis di buku-buku sejarah, pada tanggal 9 Maret 1942, praktis wilayah Hindia Belanda Indonesia telah dikuasai oleh penjajahan baru pemerintah militer Dai Nippon alias pemerintah militer Jepang. 5 hal inilah yang diuraikan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 untuk menjawab tantangan atau permintaan Ketua Sidang BPUPKI. Diungkapkan dalam larik-larik pidatonya, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Pri kemanusiaan dan internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan.
Kedua, zaman setelah kemerdekaan. Semenjak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat secara sah. PPKI pada tanggal 18 Agustus secara resmi telah mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Ketiga, zaman Orde Baru. Sejak Soeharto secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Pancasila sepertinya benar-benar alat ampuh menopang kekuasaannya. Keberhasilan Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September 1965 benar-benar menjadi pengalaman yang berarti baginya. Selanjutnya yaitu zaman reformasi hingga sekarang. Kita semua tahu bahwa sejak masa-masa Orde Baru berkuasa, Pancasila benar-benar merupakan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan rezim otoriter. Anggota, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Soeharto akan dicap sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasilais, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya dari materi kesejarahan Pancasila sebelum kemerdekaan dan menjelang pasca kemerdekaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for writing. See you.